Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas keseharian kita sebagaimana yang sudah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan dengan syukur itu Allah tambah nikmat yang Allah telah berikan, atau setidak-tidaknya Allah jaga nikmat kita ini sehingga nikmat yang sudah kita dapatkan akan merasa lebih lama dari biasanya. Dan jika nikmat ini tidak kita syukuri, bisa jadi nikmat itu Allah tahan, bahkan Allah angkat keberkahannya. Nah, kalau sudah Allah tahan dan Allah angkat keberkahan dari nikmat tersebut, maka bukan kenikmatan yang kita dapatkan, justru malah kecelakaan yang kita jalankan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa kita harus bersyukur kepada Allah, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. Serta kebalikannya, bagi yang kufur terhadap nikmat tersebut, Allah ancam dengan azab yang pedih. Sebab syukur itu memiliki makna kata dari syakaro, yang artinya memperlihatkan atau menampakkan. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang memperlihatkan atau menampakkan kegembiraan di wajahnya, menerima di dalam hatinya, dan menampakkan di dalam perbuatannya dengan kegembiraan, dan menunjukkan rasa syukur itu dengan apa yang bisa dia perlihatkan. Di antaranya adalah saat dia memiliki harta. Harta tersebut tidak disimpan begitu saja untuk dijadikan harta warisan untuk anak turunannya, tapi harta yang dia miliki, dia berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Apalagi di saat sekarang ini, kebutuhan orang lain itu sangat terasa. Maka dengan hal tersebut, itulah salah satu bentuk syukur kita, membagi rezeki kita kepada orang lain. Itulah salah satu dampak dari memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikan dari syukur yaitu kufur. Asal kata kufur adalah kafaro, yang artinya kebalikan dari syakaro. Kalau syakaro memperlihatkan, kalau kafaro itu menyembunyikan. Jadi orang yang kufur atau yang kafaro itu adalah orang yang menyembunyikan nikmat di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia sembunyikan dengan menyimpannya rapat-rapat untuk anak keturunannya saja. Dia tidak mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Maka orang yang tersebut ini Allah ancam dengan azab yang sangat pedih. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, so'imin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah
Kenapa kita harus bersyukur? Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan para tabi'in yang telah mengajarkan risalahnya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas keislaman kita sebagaimana yang kita ketahui dengan ilmu pengetahuan kita selama ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Soimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan langsung dan menyebutnya langsung secara khusus di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah katakan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu penyebutan Al-Quran secara khusus di dalam Al-Quran. Sementara di bulan yang lain Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran, hanya Allah sebutkan Ashharul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, kalau khusus Al-Quran inilah keistimewaan tersendiri dari Allah untuk Ramadan. Maka di dalam Ramadan itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah Allah sebutkan Ramadan secara khusus di dalam Al-Quran, itu adalah merupakan kebaikan karena di dalamnya banyak kemuliaan-kemuliaan. Kemudian di dalam Ramadan ini pula Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga khusus untuk orang-orang beriman. Jadi petunjuk ini bukan hanya khusus beriman saja, tapi juga semua manusia bagi yang mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seinin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keajaiban Al-Quran yang lain yaitu saat kita menjalankan ibadah Ramadan berupa puasa di siang hari dan juga aktivitas-aktivitas ibadah lainnya baik yang wajib ataupun yang sunnah, itu kita bisa mendapatkan bagaimana manusia itu menjalankan hari-hari Ramadannya itu secara berbeda, padahal waktu yang Allah berikan itu sama, seminggu 7 hari, sehari itu 24 jam. Dimanapun belahan dunia manapun waktu yang Allah berikan sama, tapi saat menjalankan ibadah Ramadan semua orang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa Ramadan begitu membosankan karena dia hanya menunggu waktu berbuka dan waktu untuk sahur saja, sementara waktu-waktu yang lainnya dia tidak gunakan untuk ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah sebagai penambah pahala di bulan suci Ramadan ini. Berbeda dengan orang yang menganggap Ramadan waktu yang begitu cepat, karena waktu yang digunakan untuk semua aktivitas ibadah Ramadan, yaitu tilawah Qur'annya, ibadah sunnahnya, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Jadi ketika dia menjalankan hal-hal tersebut, baik tilawahnya, ibadah sunnah yang lainnya, sementara waktu begitu berjalan, dia rasakan sangat cepat, sehingga saat dia menjalankan ibadah itu belum selesai sudah memasuki waktu yang lain, baik waktu zuhur, waktu asar, ataupun waktu maghrib, ataupun saat dia menjalankan ibadah qiyamul lailnya sudah akan menjelang waktu subuh. Nah, sehingga waktu yang dia dirasakan sangat cepat. Ada lagi yang merasakan
waktu menjalankan ibadah Ramadan itu sangat lama, karena aktivitasnya hanya menunggu saja, menunggu waktu berbuka, menunggu waktu sahur. Jadi tidak ada yang lain yang dia lakukan, sehingga waktunya itu berjalan begitu saja, meninggalkan semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Nah, ini sebuah kerugian. Ada juga yang merasa kapok saat Ramadan tiba, karena Ramadan itu menjadi beban buat dirinya, dan dia terkekang dengan aturan-aturan ibadah Ramadan di dalamnya yang begitu berat. Salah satunya adalah saat siang hari dia tidak boleh makan dan minum, padahal di bulan-bulan yang lain dia melakukan semua itu dengan begitu lahapnya, dengan begitu tamaknya, sehingga saat Ramadan tiba dia menjadi beban dan sangat berat, sehingga dia kapok menjalankan ibadah Ramadan ini, sehingga dia tidak menginginkan Ramadan itu kembali lagi. Nah, berbeda dengan orang yang beriman, sebagaimana yang kedua tadi, waktunya begitu cepat, ya. Seharusnya ibadah yang sudah banyak dilakukan, ya, karena berbenturan dengan waktu yang lain, ya harus melakukan hal-hal yang lain lagi. Nah, ini yang terjadi bagi orang-orang yang beriman, yang memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dia menginginkan Ramadan itu kembali lagi di tahun yang akan datang. Bahkan dia menginginkan Ramadan itu setiap saat, karena dia merasakan begitu banyak kebaikan Ramadan. Sebab dengan Ramadan itu adalah sarana bagi dirinya untuk menghapus dosa-dosanya, untuk diterima taubatnya. Karena kalau tidak adanya Ramadan, mungkin dia perlu waktu yang sangat panjang untuk istighfar, untuk bertaubat kepada Allah. Karena di dalam Ramadan ini Allah berikan kebaikan dan kemuliaan. Kebaikan berupa ampunan dari dosa-dosa bagi siapa yang memohon ampun kepada Allah, dan juga istighfar yang dilakukannya setiap saat Allah akan dengarkan dan Allah akan ampuni semuanya. Nah, inilah kebaikan Ramadan. Maka orang yang beriman sangat bersyukur dengan adanya Ramadan, karena sarana mempercepat amal ibadahnya diterima oleh Allah. Nah, inilah fenomena yang terjadi di masyarakat kita, di mana Al-Quran sebuah keajaiban. Keajaibannya itu yang pertama tadi, dia orang yang senantiasa menunggu saja, tapi tidak beraktivitas dengan yang lain, menunggu waktu berbuka dan menunggu waktu sahur, dan menunggu waktu datangnya Idul Fitri. Tidak ada yang lain yang dilakukan selain itu, sehingga jadi terasa berat dan membosankan. Sementara orang yang beriman, waktu begitu cepat, karena dia melakukan aktivitas ibadahnya dengan baik, dengan ketat tilawahnya, ibadah sunnahnya, sedekah jariyahnya, qiyamul lailnya dilakukan, sehingga waktu begitu berlalu terasa cepat, padahal dia belum banyak melakukan aktivitas ibadahnya. Nah, inilah keajaiban Ramadan yang bisa kita lihat di sekitar kita. Nah, sekarang kita termasuk yang mana? Apakah termasuk orang yang merasa berat, merasa terbebani, merasa membosankan, atau kita termasuk orang yang merasa cepat waktu Ramadan yang kita jalankan dengan karena ibadah yang kita lakukan? Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin rahimakumullah, inilah hal yang perlu kita perhatikan, hal yang menjadi titik balik kebaikan kita. Karena kalau bukan Ramadan, kapan lagi kesempatan kita bermuajahah kepada Allah, melakukan lantunan doa-doa pengampunan di hadapan Allah? Karena disinilah momen terbuka untuk Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Dan sebaliknya, ketika Ramadan berlalu, maka dia
akan sama dengan bulan-bulan yang lain, tidak sangat istimewa sebagaimana Ramadan. Dan Ramadan ini ada satu malam di mana orang yang mendapatkan malam tersebut mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita tahu, bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah akan hitung kebaikannya itu seolah-olah dia beribadah selama 84 tahun lamanya. Sementara kita manusia jarang yang berusia 80 tahun ke atas, rata-rata 60-70 tahun. Apalagi kita baru memulai ibadah itu di usia kita yang sudah cukup tua, berkisaran antara 30, 40, 50, bahkan 60 tahun kita baru mulai ibadah. Bagaimana bisa kita menjalankan selama 80 tahun ibadah kebaikan itu kalau bukan karena kemuliaan yang ada di Lailatul Qadar, dan itu hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, dan ini pula yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi menjalankan ibadah Ramadan tahun ini mudah-mudahan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.